Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Ini dia smartwatch terbaru dari Sunbono Max 5. Loncatnya lumayan jauh ya guys, dari Max 1, Max 2, dan ini Max 5. Di Max 5 ini kita lihat ada beberapa fitur yang berbeda dari pendahulunya ya. Pastikan kalian menonton ini sampai habis guys, tanpa di skip ya. Karena di setiap detik videonya, saya akan beritahu apa saja menjadi kelebihan serta kekurangannya. Saya Freddy, and let's get started. Yang pertama kali kita lihat di bagian desainnya ini berbeda daripada pendahulunya. Ini keren sih. Untuk di bagian case dia terbagi dua ya. Seperti ini di bagian bezelnya ini seperti ada angka-angka, lalu ada tulisan smartwatch, dan dia punya warnanya ini sedikit glossy ya, mengkilat-mengkilat gitu. Sedangkan di bagian case-nya ini dia doff guys. Alloy-nya dia warnanya doff, tidak glossy. Di sini juga kita lihat di pinggirnya ada 3 tombol fisik, dan kita lihat untuk fungsi-fungsinya yang bagian tengah ini untuk power button on off gitu ya, juga untuk kembali back, sedangkan yang atas ini untuk masuk ke mode olahraga atau exercise. Di exercise-nya sendiri ini kita lihat ada 8 fitur olahraga. Kita lihat seperti ini tampilannya ya. Tombol yang bagian ketiga ini dia fungsinya untuk back kembali ya. Kita lihat untuk di bagian display, kalau kita miringin gini untuk di displaynya dia sedikit turun ya, cekung, jadi tidak cembung gitu guys, atau tidak rata. Menurut saya lebih baik begini guys, karena kalau kita pakai tidak sengaja kebentur gitu, dia tidak langsung tergores di bagian displaynya, jadi masih terhalang oleh di bagian bezelnya ini guys. Lalu kita lihat di bagian sisi pinggir dekat bezelnya ini biasanya ada garis hitam ya, ini terlihat lumayan tipis, jadi display ukurannya ini lumayan besar ya. Kalau kita lihat di speknya ini ukuran displaynya 1,32 inch, resolusinya 360 x 360 pixel. Cuma yang sangat disayangkan dia masih belum IPS, masih menggunakan HD screen. Untuk sensitivitas layarnya sendiri ini saya tes lumayan cukup bagus guys. Dia saya berasanya sih ringan ya, untuk di swipe gini ke atas ke bawah berjalan dengan baik tanpa lag. Dan untuk mengganti watch face dari smartwatch ini saya merasa cukup cepat ya ketika disentuh dan tahan. Jadi mirip-mirip seperti di Cosepad Magic 3, itu mantep banget. Yang belum lihat videonya Cosepad Magic 3 ada di deskripsi. Watch face bawaan dari smartwatchnya ini ada 5 pilihan, dan kita bisa lihat-lihat di sini ada analog dan digital. Di bagian aplikasinya juga banyak pilihan watch face guys, dan aplikasinya kita bisa install. Namanya adalah Dafit, bisa download di Play Store dan di App Store. Dia tampilannya seperti ini guys. Untuk baterai kapasitinya dia 220 mAh. Untuk baterai live tertulis ini bisa sampai 5 atau 7 hari ya. Standby-nya bisa 15 hari. Wow, lumayan lama ya. Untuk chipsetnya dia menggunakan GR51510ND. Waduh, apaan tuh? Bluetooth-nya ini dia versinya sudah 5.0 dan waterproof-nya IP67. Kalau saya lihat-lihat di bagian case-nya ini tidak ada lubang ya guys, karena dia belum ada Bluetooth call. Menurut saya untuk terkena air ringan ini masih boleh lah guys. Kita lihat di bagian UI-nya guys. Ini UI-nya berbeda daripada smartwatch Sunbono lainnya. Dan kalau kita geser dengan jari ke bawah gini, dia bergetar guys, mantap. Dan kita bisa memilih fitur yang mau kita gunakan dengan memutar atau dengan swipe begini aja ya. Dan sayangnya dia hanya ada satu pilihan UI saja, tidak bisa diganti-ganti. Kalau di slide ke kiri ini untuk menampilkan menu pintas seperti ini. Di bagian fitur music Bluetooth-nya ini kita bisa lihat fiturnya cukup komplit nih ya. Bisa play, pause, next, preview, dan pengaturan volumenya kita bisa sentuh di bagian ini guys, dia terpisah ya. Kita bisa slide ke atas dan ke bawah. Jujur aja kalau saya untuk melihat UI seperti ini agak mabuk ya, mendingan UI-nya model wishlist gitu guys. Kita lihat pertama di sini UI untuk fitur kesehatannya ya. Mode fitur kesehatannya kita lihat heart rate. Ini saya tes dengan alat kesehatan. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Untuk akurasinya bisa dilihat sendiri ya. Lalu gini kita lihat lagi untuk SpO2 atau blood oxygen. Dia tidak berjalan secara dinamis, hanya diam aja muncul gitu guys. Juga dia tersedia blood pressure atau BP. Dia tidak berjalan dinamis juga ya. Diam, berhenti gitu aja. Dia juga ada fitur tambahnya nih guys, seperti ada game. Wow, lumayan sih, ada 2 pilihan game. Di sini tidak ketinggalan ada stopwatch dan remote kamera. Setelah saya lihat di bagian setting ini untuk UI-nya bisa kita rubah ke wishlist guys. Dia ada 2 pilihan UI ya ternyata.
Dan kita lihat untuk fitur tambahannya di bagian settingnya ini masih ada lagi ternyata guys. Di sini ada alarm, lalu sini ada timer waktu penghitung mundur ya. Kemudian theater mode di bagian brightness settingnya ini kita lihat dia tidak ada auto brightness ya. Di sini juga kita bisa aktifkan vibrationnya atau nonaktifkan off. Untuk di about kita lihat device name-nya ini seperti ini ya. Yang bikin beda di bagian tampilan menu shortcut. Kalau kita slide ke bawah tampilannya dia seperti ini, berbeda daripada menu shortcut tipe smartwatch lainnya ya. Di sini kita lihat menu shortcut yang penting-penting seperti ada center, lalu ini ada mode getar, kemudian di light brightness ini kita bisa setting melalui tanpa harus masuk ke dalam setting lagi ya. Kita lihat untuk harganya Senbono Max One ini di AliExpress harganya $35 ya. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan harga ini sewaktu-waktu dia bisa berubah. Lalu saya ganti ke rupiah, ini Indonesia ya. Harganya adalah 470 ribuan guys. Kayaknya sini tergantung dari tipe atau warna dari smartwatchnya ya. Dan ini ada banyak pilihan warna. Kalau dipakai ke lengan saya, ukuran lengannya ini lingkar lengannya 16 cm. Untuk strapnya saya merasa cukup nyaman dan pas, tidak kebesaran. Kalau saya ukur untuk ukuran lebar strapnya ini adalah 22 mm ya di bagian loopnya ini. Dan dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya, cukup mudah untuk buka pasangnya. Untuk material strapnya sendiri menurut saya ini kurang bagus ya. Modelnya dia seperti lighter, cuma dia materialnya ini dari TPU. Kalau di bagian case smartwatchnya ini saya merasa sih tidak terlalu tebal ya, cuma untuk diameternya emang cukup besar sih. Di bagian raise to wake-nya ini saya tes cukup berjalan dengan baik, lancar. Dan saya suka banget untuk di tampilan watch face analognya ini jarum detiknya menyapu gitu jalannya ya, seperti jam tangan otomatis gitu. Mantep. Dan ini biar kalian tidak penasaran, saya ada ukur di bagian case diameternya, ukurannya 44 mm lebih. Cukup besar nih guys. Di bagian panjang atau tinggi dari case-nya ini saya ukur dari look to look sekitar 52 mm lebih atau hampir 53 mm ya. Di bagian ketebalannya tidak sampai 12 mm, hanya 11 mm lebih aja. Untuk beratnya sendiri menurut saya cukup ringan ya, hanya 51 gram lebih dikit kalau saya timbang. Oke, menurut saya smartwatch Senbono Max 5 ini di harga sekitar 400 ribuan, hampir 500 ribu. Menurut saya ini cukup oke lah ya. Di bagian fiturnya juga dia ada yang terbaru, kemudian di bagian build quality materialnya juga cukup oke, walaupun memang di bagian strap kurang oke sih. Masih bisa diganti dengan model strap lainnya. Untuk watch face-nya juga cukup banyak, sensitivitasnya cukup oke, dan layarnya mungkin masih HD, tapi menurut saya untuk HD-nya ini bagus sih, tidak kalah dengan IPS. Ya, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari smartwatch Senbono Max 5. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak sekali smartwatch terbaru yang akan tayang di channel ini. Saya Freddy, stay safe, stay healthy, and see you next video.